Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Untuk template PowerPoint yang versi game Who Wants to be Millionaire yang namanya saya ubah menjadi Wants to be Successful ya, sudah selesai dan ini adalah petunjuk penggunaannya. Jadi sebelum menggunakan file ini perlu kiranya semuanya membaca petunjuk ya. Petunjuk ini saya taruh di master template, jadi saya sembunyikan di master template. Jadi kalau memang sudah paham, ini boleh di delete bukan berarti hilang ya, seperti yang pernah saya sampaikan di sebelumnya. Mendelete slide yang ada di sini bukan berarti menghapusnya. Ini hanya menghapus dari tampilan saja, tapi sebenarnya dia ada di dalam. Jadi kalau saya buka lagi, misalnya saya masuk ke new slide, di layout di sini saya cari petunjuk, maka petunjuknya muncul. Nah, petunjuk ini akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan template ini. Pertama, ketika mau mengisi ini soal ya, konten, maka diduplikasi dulu filenya ini ya, dengan save as. Jadi masuk ke file, kemudian cari di save as, di sini akan diletakkan di mana, kemudian kasih nama baru. Misalnya saya taruh di sini misal ya, maka ini namanya diganti aja, namanya baru. Sesuaikan nama itu misalnya terkait dengan topik yang akan diujikan ya, misalnya akuntansi KD berapa atau apa sajalah, terserah ya, atau mungkin sejarah, topiknya apa, terserah ya. Jadi masuk ke save as. Kemudian langkah kedua bisa dilihat di sini identitas sekolah. Di sini harus diisi. Nah, ini kan masih belum ada ya. Ini jenis topiknya ini mau diisi apa, misalnya diisi tentang ekonomi, yaitu tentang fungsi konsumsi misalnya. Ini contoh. Kalau nggak diisi ini kosong ya. Saya ambil contoh gini ya. Misalnya ini saya delete. Kalau posisinya seperti ini dan di slideshow, maka tidak ada tampilan apapun, kosong. Jadi harus diisi dulu. Kalau ini sudah terisi nama, keterangan apapun, maka ketika di slideshow akan muncul tulisan yang kita tuliskan tadi di atas ini. Termasuk animasinya dia akan muncul. Nah, seperti ini. Ini kan masih kosong-kosong, belum kita isi. Kita lanjutkan mengisinya. Pertama kita akan isi di sini identitas sekolah. Misalnya saya tulis nama sekolahan saya SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Ya, mungkin di sini tambah strip juga boleh, misalnya begini. Sudah selesai. Logo ini logo Gus Win Media Collection. Ini boleh diganti logo sekolah. Jadi siapkan dulu logo sekolah yang dimiliki dalam komputer ya, disimpan. Jadi caranya sangat mudah, cukup klik di sini, klik kanan, kemudian di sini ada change picture, kemudian ambil dari file. Misalnya saya ambil file logo saya simpan di sini. Mungkin saya coba cari logo sekolah sini. Nah, ini dia. Sudah selesai. Jadi jangan di delete kemudian ditempel di sini, salah. Kalau ini di delete kemudian ditempel, maka animasinya hilang. Harus nyeting sendiri, ngurutkan waktu. Nah, itu butuh waktu, butuh keterampilan. Jadi cukup dengan cara klik kanan, kemudian change picture, kemudian cari filenya. Maka animasinya ini akan otomatis bisa berjalan. Kalau di delete, maka animasinya nggak ada. Itu ya. Nah, seperti itu. Terus yang harus ditulis lagi adalah nama di sini. Ini misalnya nama, saya tulis nama saya. Nah, begini. Ini fontnya boleh diganti ya. Fontnya ini boleh diganti. Mau diganti model apa saja di sini terserah ya, sesuai selera. Misalnya begini. Terserah, ini sesuai selera. Bahkan ini pun juga boleh fontnya diganti. Warnanya pun boleh diganti, misalnya begini ya, boleh ya, bebas. Jadi ini tidak saya kunci, ini masih boleh diubah-ubah sesuai selera. Ini misalnya ini saya ganti warna hijau, boleh ya. Yang ini juga sama, boleh diganti, mau diganti warna begini juga boleh ya. Oke,
selesai untuk pencatatan atau pengisian identitas sekolah. Kemudian kita lanjut petunjuk berikutnya yang keempat, ini kan sudah ya, ganti logo sekolah sudah. Mulailah duplikasi slide master menjadi 15. Nah, kita sekarang sebelum ke slide master ini ada petunjuk. Sekilas tulis saja di sini petunjuk permainan boleh, atau petunjuk tentang materi yang harus dikuasai apa, silahkan bebas ditulis. Ini saya kosongi ya untuk sementara. Kemudian pada sesi halaman ini ketika tayang nanti disampaikan saja kepada audiens tentang aturan mainnya. Makanya petunjuk ini boleh sekilas informasi ini boleh diisi tentang tata tertib permainan ya, tentang kapan menggunakan 50-50, kapan menggunakan aksi audien, kemudian kapan menggunakan ini aksi audien ya, ini phone a friend, skor ya. Jadi penjelasannya begini. Nanti ketika masuk di soal, maka tombol 50-50 ini akan menghapus dua, ya di sini akan menghapus dua jawaban. Jadi di sini saya terangkan di sini tombol-tombol ya. Setiap kunci jawaban disediakan dua opsi pilihan untuk 50-50 dan ini adalah jawaban salah. Jadi yang ditutup nanti adalah yang salah. Kemudian tersedia atau tersisa dua opsi jawaban yang salah satunya pasti benar. Sedangkan tombol skor itu hanya berisi level ini ya. Ini kan tombol skor. Ini nanti tombol skor, nanti kita kan nulis soal di sini. Katakan misalnya saya tulis soalnya 01. Maka 01 itu di sini nilainya adalah 10. Nanti 02 berapa dan seterusnya. Oleh sebab itu, sebelum ini kita kasih angka apapun, slide ini kita duplikasi menjadi berapa tadi? 15. Ini perintahnya ya. Menjadi 15 slide. Kenapa 15? Kita siapkan di sini memang 15 urutan level. Ya, level 1 nilai 10, level 2 20 dan seterusnya sampai level 15 dengan nilai 100. Jadi ini kita duplikat. Bagaimana cara menduplikat? Di sini sudah saya jelaskan cara untuk duplikasi slide ya. Slide akan dijadikan slide pertanyaan dengan cara klik kanan duplicate slide. Jadi ini kita klik kanan, di sini ada duplicate slide. Sudah dapat ya, ini kan sudah dua ya, dua, kemudian tambah lagi duplicate slide dan seterusnya sampai sesuai kebutuhan. Langsung 15 boleh, sedikit-sedikit gini juga boleh ya. Nah, kalau sudah menduplikasi, maka langkah berikutnya apa? Setelah slide diduplikat, mulailah mengisi slide master dengan soal serta jawabannya. Nah, kita akan coba ya. Ini kalau di slideshow, karena belum ada isinya, masih master, maka isinya kosong begini, nggak ada apa-apa ya. Baik, ini kan contoh tadi ya. Oh iya, ada yang baru di template yang ini saya update beberapa waktu lalu ya. Untuk teman-teman yang mengajar mata pelajaran sains ya, IPA, matematika, biasanya kan masukin rumus-rumus. Nah, itu rumus-rumus itu bisa disetting dulu dalam bentuk gambar di sini. Atau mungkin sejarah juga bisa ya. Misalnya gini ya. Tadi saya kasih contoh soal ya. Manakah foto berikut ini yang bernama Pangeran Diponegoro? Saya tinggal nyiapkan di sini file ya. Saya nyiapkan file foto ya, file foto dari rencana soal itu. Jadi misalnya ini ada beberapa foto, ini kan Pangeran Diponegoro ya, kemudian dan lain-lain. Ini misalnya Pangeran Diponegoro saya taruh di jawaban A, maka saya tinggal, nah sudah masuk kan. Kemudian yang B ini saya klik, ini ada tulisan gambar, ini diklik ya, kemudian masukkan ini, dan ini diklik gambar ini, langsung pilih gambarnya, insert, dan terakhir ini kita pilih gambarnya, kemudian selesai sudah. Nah, kalau sudah seperti ini ditayangkan, nah sudah muncul gambar-gambar Pangeran Diponegoro yang mana kita suruh milih kan. Dan kalau rumus nanti ya gambarnya rumus, kalau rumus kan panjang, ini bisa ditarik. Kalau gambar udah cukup segini saja. Ini cocok untuk sejarah nih. Kemudian ini kan belum dikunci, kondisinya ini masih master, jawabannya kan A. Mana yang mau dibuang, BD atau BC atau CD? Nah, itu yang saya sebut di petunjuk ini sebagai 50-50. Jadi kita harus membuang dua di antaranya. Misalnya saya membuang BD dan jawabannya A, berarti saya harus masuk ke home layout jawaban A. Ini kan jawaban A. Yang saya buat misalnya BD, berarti ini. Nah, seperti ini.
Kalau yang saya buang misalnya BC, ya saya tinggal ganti ya di sini A yang BC. Atau mungkin saya ganti juga jawabannya A tapi yang dihapus yang salah, ini jawabannya A kok ya. Jawaban A ini jawaban B, jawaban A C D, A B C atau A B D misalnya begini. Udah ya, sudah cukup jelas ya ini. Apa efeknya ketika ini ditayangkan? Ketika ini ditayangkan, nah seperti ini. Durasi waktu maksimum 2 menit ya menjawab. Ini ada hitung mundur ya. Nah nanti audien disuruh milih. Ini ada yang kurang apa ini? Nomor ya. Kita kasih nomor sini misalnya 01. Jadi semuanya harus terisi biar cantik ya. Kita coba lagi. Nah misalnya audien atau peserta itu minta alat bantu 50-50, kita klik aja 50-50. Nah berarti yang C dan B ini udah pasti salah, jangan dipilih. Pertimbangannya ini ya. Atau barangkali begini, diganti, kurang seru kalau ini, kita ganti aja yang ditutup itu adalah ini misalnya. Nah boleh ya, misalnya begini, yang ditutup ini tadi bisa bergeser ya. Mana yang Pangeran Diponegoro, harus paham kita. Jawaban yang Pangeran Diponegoro yang ini kan ya. Ini ya. Coba kalau kita change picture ya, cek ya gambarnya ya. Ini bagus ini untuk membantu anak-anak menghafal wajah para pahlawan. Ini kan sebenarnya kan ciri-cirinya ada keris, cuma di sini kerisnya nggak nampak ya. Jadi di sini jawabannya benar mana yang B ya, bukan yang A. Maka kita ubah jawabannya menjadi jawaban B ya, jawaban B ini kan yang dihapus adalah CD, B C D B. Nah ini ganti lagi, benar pindah dia lari ini. Gambarnya bisa pindah ini ya. Wah ini harus diubah aja, ganti gambarnya aja boleh ya. Kalau kalimat dia tidak bergeser, kalau gambar ternyata dia pindah ya. Ini bedanya kalimat. Nanti kita coba peragakan lagi. Diponegoronya kan ininya harusnya benar, bukan yang ini. Maka ini kita tukar saja. Caranya adalah dengan change picture. Kemudian ganti di sini Pangeran Diponegoro. Nah, sedangkan yang ini kita ganti change picture. Gambarnya adalah Sunan Gunung Jati. Selesai sudah ya jawabannya ini. Nanti kalau ditayangkan tampilannya akan begini. Nah sudah. Kemudian kita 50-50. Misalnya audien menulis jawaban B, kita kunci dulu. Nah gitu ya. Klik pertama untuk abjad itu untuk memberitahu bahwa dia udah yakin ini. Kalau ini kakak nggak jadi, saya milih jawaban A aja. Oke, ini kita klik. Udah yakin A, oke kita klik. Nah ternyata salah ya. Ya kalau musiknya salah seperti itu, kalau benar seperti ini. Nah kalau benar di sini ada berkedip ya, jawabannya benar. Kemudian di sini ada opsi untuk finish atau lanjut ya. Kalau misalnya lanjut, kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Nah jadi yang perlu diperhatikan teman-teman tadi untuk gambar, ketika mau mengunci sebaiknya ditampilkan kuncinya dulu, nanti gambarnya takutnya salah ya, karena dia bergeser nanti ketika kita memilih ya, dia berpindah tempat. Tapi kalau huruf insya Allah enggak ya. Kita coba ya huruf sekarang. Soal yang kedua ini saya akan ambil soal berupa teks. Ini kan masih kosong ya. Kosong kalau ditayangin bentuknya adalah kosong seperti ini, nggak ada apa-apa ya. Saya ambil soal, saya copy dari bank soal. Misalnya ini. Soal ini jawabannya adalah E. Saya copy semua sampai opsinya. Saya copy, kemudian saya bawa ke sini. Nah, masukkan di halaman ini dengan klik kanan. Jangan paste ya, tapi klik kanan yang ada huruf A-nya ini. Nah, jadinya kan gini kan, kecil. Dia mengecil sendiri ya. Kalau hurufnya terlalu banyak dia mengecil. Kemudian hurufnya nanti bisa diganti, mau kuning mau apa terserah lah. Ini saya ambil sebagai jawaban E. Kan di sini kan sampai D, nggak ada E ya. Saya pindah aja dia ke D. Sorry bukan gambar. Klik aja di sini ya, jangan klik gambar, klik di sini. Ini sama, klik kanan,
ambil yang A. Oke, jadi warnanya berubah ya, jadi putih ya. Itu jawaban benar. Yang lain terserah mana yang mau diambil ya. Misalnya saya ngambil ini. Karena opsinya bukan sampai E, hanya sampai D. Saya taruh di sini. Apa bedanya klik kanan ini dengan paste? Sebenarnya karena ini template enggak apa-apa sih gitu kan ya. Sama saja, langsung paste juga boleh. Ini sudah sama ambil, Ctrl X gitu ya, potong, Ctrl V itu paste. Dan satu lagi saya ambil misalnya ini saja. Ini kalau misalnya kita ngopinya sampai ini hurufnya lebih satu gini, efeknya apa kita coba lihat. Nah, dia ke atas, maka kita harus backspace 1. Oleh sebab itu kalau ngopi sebaiknya begini, jangan dilebihi 1 begini, tapi paskan di huruf terakhir. Jadi paskan ini di blok ya sampai huruf terakhir. Nah, gini. Sehingga ketika dipaste di sini pas. Selesai. Anggap ini nomor 2 misalnya ya, nomor 2. Terus kunci jawabannya tadi kan D. Ini belum kita kunci dan ini jangan dibiarkan begini, jelek jadinya. Ini kita hapus mulai dari A ini sampai sini, langsung di delete. Nah, hurufnya membesar ya. Nomornya juga dibuang. Udah. Ini kayaknya masih sisa 1. Oh iya, kurang tengah. Selesai. Nggak suka dengan warna kuning ini, klik saja tepinya di sini, kemudian ganti saja di sini warna yang lain. Mau warna biru, mau warna putih, mau warna apa saja terserah, sesuai selera. Dah, selesai ya. Setelah selesai seperti ini, kita tayangkan sekarang. Kita uji coba ya. Nah, ini hasilnya. Sekarang sudah muncul soalnya. Kalau tadi yang ini kan, terus kemudian yang kedua yang ini sudah muncul seperti ini. Apakah ini sudah ada opsi jawaban? Belum. Ciri-cirinya dari mana kita tahu ini belum? Semuanya belum ada gambar tangan ketika diraba begini. Ini berarti masih berada di slide master kita, belum kita kunci. Sekarang kita kunci jawabannya D. Ya, kita kunci jawaban D, kita cari jawaban D. Jawaban D di sini ada DBA, ada DAC dan DBC. Ya, BC-nya itu artinya ditutup ya. Kita pilih yang mana? Terserah. Misalnya saya ambil yang ini. Nah, yang ditutup yang A. Sekarang baru kita tayangkan. Nah, ciri-cirinya kalau bukan master itu ada musiknya. Ya, ada musiknya. Nah, sekarang kita sudah bisa memilih. Boleh 50-50, boleh. Nah, yang phone a friend ini barangkali bisa dijadikan cara begini ya. Nanti anak-anak bisa tanya ke teman satu kelompoknya, apa ya jawabannya yang mana, atau bisa minta bantuan ini ya. Ini ternyata audien memberi kesimpulan jawabannya kalau nggak C yang D, mana ya kira-kira. Dipakai semua kemudian. Benar kan, kalau nggak C D kan sesuai dengan ini juga. Langsung kunci, klik. Oke, yakin. Nah, sangat mudah ya untuk membuat ini menjadi semakin menarik. Bahkan ini nanti bisa dipakai ketika kita pembelajaran dengan tatap muka dengan skala terbatas ya. Kita bisa melibatkan anak-anak yang sedang di rumah dan anak-anak yang sedang ada di sekolah, dengan catatan media ini harus ditayangkan melalui Google Classroom atau Zoom. Kemudian ditayangkan di slide, di proyektor. Jadi yang di kelas bisa nonton di proyektor, sedangkan yang di rumah nonton di Google Classroom-nya masing-masing melalui Google Meet ya, melalui Google Meet. Nah, kita udah dapat 2 soal. Berarti soal kedua ini kalau kita lihat level skor ya, jadi kalau nanti ditayangkan gini ya, ditayangkan seperti ini, maka berapa sih level 2? Nilainya bisa kita lihat nih skor. Nanti 2 ini berarti kita sudah sampai pada nilai 20. Begitu seterusnya sampai nanti nilainya 100. Klik kembali skor, dia akan tutup. Sama dengan ini, klik pertama dia akan turun menunjukkan tabel, klik kedua dia akan sembunyi. Kalau ini hanya suara aja, ini juga seperti ini ya. Itu. Ya, suaranya seperti pedang samurai ya. Terus sampai selesai dibuat 15 soal dan permainan bisa rame nanti ya. Itu saja. Jadi petunjuk sampai nomor 10 itu hanya menjelaskan bagaimana menginput soal, kemudian
bagaimana kita mengunci, itu yang paling harus sering berlatih. Jadi sekali lagi untuk rumus-rumus pilih picture saja. Jadi rumusnya harus diubah dulu menjadi picture, nanti taruh di sini bisa. Sangat mudah ya. Dan perhatikan kembali tadi di awal bahwa untuk yang versi picture maka sebaiknya tentukan dulu kuncinya. Jadi pasang dulu seperti ini kuncinya. Ya, dia jawaban benar di mana ini C, berarti nanti gambar yang benar taruh aja di C. Sebab kalau nanti di ubah layoutnya, posisi gambar ini berputar, dia berpindah secara acak. Bagi teman-teman yang pernah mengisi mengisi ini bisa diubah ke master ya, soal secara online dengan aplikasi yang ada di sekolah atau mungkin pakai Quizzes, Quiver, tentu ada juga fasilitas untuk gambar ini. Nah, ini saya mencoba menerjemahkan media online itu menjadi media yang offline seperti ini, sehingga kita akan sangat familiar untuk menggunakannya. Nah, pertanyaan terakhir barangkali teman-teman dalam hati bertanya, ini Pak Win ini mulai seri keberapa dulu hanya menjelaskan atau memamerkan tutorialnya saja, terus file aslinya akan di-share kapan? Masih ada pekerjaan lagi, nanti saya harus membuat tutorial yang ini sebenarnya juga mirip ya, mirip sekali dengan yang tadi, hanya bedanya ini versinya ada teori, di sini ada materi ya, ada materi, di sini ada materi dan sebagainya, termasuk soal. Sebenarnya tekniknya sama dengan tadi, backgroundnya ini juga bisa diubah-ubah, hanya saja ini bukan game, tapi ini adalah pengantar materi dan evaluasi. Ini juga akan saya luncurkan nantinya di mungkin paling lambat bulan depan lah, paling lambat bulan depan sebelum masuk tahun ajaran baru. Ini sudah saya akan sharing. Oleh sebab itu, supaya tidak ketinggalan informasi bagi teman-teman yang memang sudah subscribe di channelnya Pak Win, ini channelnya Gus Win ini, bersegeralah untuk mengaktifkan speakernya ya, loncengnya, agar nanti ketika ini sudah saatnya di share ya, dimiliki oleh setiap orang, maka tidak tertinggal ya, semuanya bisa kebagian. Nanti ada syarat-syarat tertentu untuk mendapatkan template ini. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, inilah template PowerPoint yang sebenarnya. Jadi template itu ya tinggal mengisi dan menggunakan dengan sangat mudah. Ini namanya template. Berbeda dengan yang ditawarkan oleh sebagian besar kreator yang katanya jualan template, ternyata yang diterima oleh pembeli isinya cuman slide ya, bukan template. Slide yang dibumbui sedikit dengan beberapa desain grafis dan seterusnya. Jadi inilah template yang sebenarnya, bukan template kaleng-kaleng. Dan ciri-ciri template itu di dalam layout ini terdapat banyak slide ya, banyak slide master. Inilah template. Nah, kali ini saya tidak akan membahas lagi bagaimana cara membuat master ini, karena di video-video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan ya. Jadi nggak perlu lagi. Dan ya beberapa kelompok guru sih minta diajari ini, tapi akhirnya ya mengadakan workshop, karena ini nggak bisa dijelaskan secara sederhana atau sebentar di YouTube ya. Saya harus berjam-jam untuk menerangkan itu karena langsung harus praktek. Demikian teman-teman, mudah-mudahan informasi ini berhasil membuat teman-teman semakin rajin untuk melakukan ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Mudah-mudahan ini nantinya ke depan juga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi sharingnya di awal bulan Juni insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.